Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor finance bank-bank besar, pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NSP, dan terakhir BNGA. Halo teman-teman, saya mengetahui teman-teman juga sering mengeluhkan ketahanan modal dalam trading forex gold silver itu kurang ya, karena open posisi teman-teman mungkin kebesaran lotnya. Kali ini X Indonesia itu ada event berbagi bonus angpau, Gongvi Pacai itu akan menambahkan 100% hingga 500 US dollar bonus deposit teman-teman yang teman-teman depositkan mulai tanggal 1 Februari sampai 15 Februari. Itu berlaku di pengguna lama dan pengguna baru. Jadi teman-teman yang biasa merasakan ketahanan modalnya kurang, sekarang itu dikasih 100%. Jadi teman-teman bisa tahan untuk tidak kena margin call dan trading seperti biasa. Bagi teman-teman pengguna baru yang belum join di XM Indonesia, itu langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan juga teman-teman yang pemula mau belajar XM Indonesia, trading forex gold silver, XM Indonesia itu mengadakan lab edukasi untuk setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang hingga jam 9 malam. Yuk langsung saja, kapan lagi dikasih edukasi, dikasih bonus deposit modal 100% hingga 500 US dollar hanya ada di XM Indonesia. Klik link yang ada di deskripsi, yuk kita langsung join trading bersama XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Langsung saja ke indeks, hari ini cukup luar biasa, menguat 0,78% ke harga 7.291 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 11,5 triliun. Tutupannya di 7.297, berarti naik 6 poin. Dan langsung saja ke teknikalnya, kalau seperti ini ya udahlah, ISG peluang besar ke atas dulu, apalagi volume meningkat ya. Jadi dia akan nge-swing ke atas 1-2 minggu ke depan dan kemungkinan sideways dulu dan baru mungkin koreksinya nanti ya. Kita lihat aja, harusnya sih besok itu lanjut menguat. Paling enggak ya 7.350 itu sampai 7.380. Atau ya mungkin bisa uji all time high-nya sebelum koreksi lagi. Jadi seperti itu aja kalau untuk ISG ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini bisa jadi dalam pembentukan web 3 nih. 1, 2, 3 ya. 3 mestinya bisa lewat all time high ya. Tapi ya karena ada koreksi ya kita lihat aja lah seperti apa ya. Tapi teknikalnya bagus nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola important triangle shoulder. Ini paling enggak ya all time high-nya 7.400-an. Kalau ISG mampu ya, harusnya sih bisa. Nah, 1-2 minggu ke depan kemungkinan besar nih ya pergerakannya. Kalau menurut saya dia naik, habis itu sideways di atas, baru mungkin koreksi. Mungkin awal Maret ya, kita lihat aja. Pasti ada koreksinya nggak? Pasti ada ya. Tinggal tunggu aja. Seperti itu aja untuk ISG. Besok sih harusnya lanjut. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang cukup luar biasa juga, menguat 3,47% ke harga 5.950. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI sampai juga 6.000 ya. Naiknya udah lumayan nih, lebih dari 3% ya. Apakah lanjut? Kita lihat aja ya. Ini kondisinya ya memang harga-harga nanggung kalau beli atas ini, kecuali ya seperti analisa saya sebelumnya itu Bapak Ibu pakai average down bisa-bisa aja dengan potensi upside kenaikan ya 3-5% ya. Jadi kondisi sekarang, nah ini support 2-nya ya digambar ulang aja, nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli lagi sekarang ya, kalau dia bisa naik ya bungkus, kalau bisa profit besok atau lusa dibungkus dulu. Jangan berharap dulu naik tinggi ya, nanti baru average down kalaupun nggak sesuai plan. Gitu aja ya untuk BBNI, kembali all time high ya, digas terus ya. BBNI ini dari neckline-nya ini 5.500 berapa persen naiknya nih, hampir 10% ya, lumayan nih kalau Bapak Ibu ada nangkap bisa jatuh kemarin. Kalau di grup Borneo Trader tuh kan saya infokan ya mulai cicil harusnya di 5.400 nih. Skenario-nya 1-2 kali aja average down lah, dan saya akan infokan harga-harga average down-nya itu kalau di grup Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu mau join tuh bisa di external community, itu free stock bid, tinggal masukkan kode R41778. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kondisi sekarang ya lumayan bagus lah ya, cukup oke, di tetap hot. Gitu aja. Kalau naik gimana nih arahnya? Ya Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high itu bisa. Ya ini sebenarnya sudah di puncaknya 6.000 ya kalau menurut Fibonacci retracement. Tapi kalau menurut pola cup and handle bawahnya ini kemungkinan nah sudah juga. Kalau rounding bottomnya ini hitung lagi kayaknya sudah juga. Tuh ya. Jadi semua indikator sudah tercapai.
Fibonacci retracement sudah tercapai dari swing low ke swing high. Dengan tadi ini nih pola cup handle-nya juga sudah tercapai. Dia sempat nge-swing bawah, retest naik lagi. Ya, udah tercapai juga. Coba kalau Fibonacci retracement dari swing low ke swing high bawahnya ini juga sudah tercapai. Jadi ya sudah naik-naik terbatas, sangat beresiko. Sebenarnya nggak masalah kalau beli harga puncak. Itu gimana sih strateginya? Kalau misalnya ya Bapak Ibu pas baru mulai trading, baru mulai berinvestasi, melihat harga Big Bang di puncak ya. Tapi mungkin yang baru-baru mungkin nggak lihat technical, nggak tahu puncaknya. Pokoknya ya all time high-nya lah. Ya minimal Bapak Ibu tuh kalau mau investasi ataupun trading ya di Big Bang tuh bisa lihat chart aja loh. Lihat chart terus harga tertingginya all time high-nya berapa. Kalau misalnya Bapak beli di puncak atau di harga berapa Bapak Ibu beli itu nanti ya saya buatkan videonya. Bapak Ibu tinggal subscribe sekali dan bisa dipakai seumur hidup ya. Nah itu gimana cara trading. Bilangnya trading aja karena mencari potensi gain di 15-25%, bahkan bisa lebih. Dengan strategi kalau nggak sesuai plan Bapak Ibu misalnya beli, nggak tahu harga nih ya, nggak tahu technical. Bapak Ibu tahu yang penting berapa harga beli awal Bapak Ibu tuh ada di videonya cara average down-nya. Ya dengan potensi gain tadi ya, tapi khusus Big Bang. Gainnya di ya 10-25% setahun ya digulung terus setiap tahun. Bapak Ibu coba ulangi lagi ya, setelah setahun dapat, tahun depan ulangi lagi seperti strategi saya. Kalau Bapak Ibu mau itu nanti saya buatkan videonya. Tapi khusus Big Bang itu cocok untuk Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market, untuk pendidikan anak ataupun jaminan hari tua ya. Nggak peduli saham yang lain. Tapi ya targetnya itu aja ya, jelek-jeleknya 10% lah Bapak Ibu dapat di luar dividen. Nah, nanti saya buatkan videonya, tinggal subscribe ya. Dan itu bisa dipakai Bapak Ibu seumur hidup dalam kondisi market jelek, crash ataupun lainnya. Itu bisa, tinggal strateginya ada diubah sedikit aja. Nanti saya buatkan ya. Kalau misalnya ada ISG crash yang cukup dalam seperti COVID atau 2008, 2016 ya kalau nggak salah ya, itu yang turunnya lebih 50%. Nah itu ada strateginya ya, itu jelek-jeleknya lah ya. Kalau mau nanti saya infokan ya. Mudah-mudahan bisa minggu ini saya buat videonya biar bisa launching minggu depan. Seperti itu aja ya. Untuk BBNI sudah sesuai tadi, kenaikannya udah di atas ya, udah terbatas ya, naik-naik tipis lagi lah mungkin bisa seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMRI yang juga ditutup menguat 2,15% ke harga 7.100. Langsung saja ke teknikannya, BMRI open gap up, nggak tahu nih ceritanya apa, tiba-tiba libur naik ya. Karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan dia tuh terus diakumulasi asing. Bahkan minggu kemarin tuh asing beli berapa tuh? 900 miliar. Bahkan dari minggu lalunya tuh 1 triliun belinya. Kalau broker samarinya ya, BMRI minggu lalu tanggal 7 ya. Tuh, memang diakumulasi terus ya. Akhirnya open gap up. Ya, seperti itu, kalau menurut saya sama ya. Kalau Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, kayaknya wow, udah lewat ya. Mungkin nggak sih ke 7.700, harga sekarang 10% itu cukup luar biasa kalau memang bisa ya. Kecuali ISG all time high, kalau nggak ya nggak menurut saya. Karena juga Bapak Ibu perhatikan ya, ini kalau Bapak Ibu tadi tarik ya, sudah pas. Kalau ditarik dari bawah juga salah nih ya, ditarik sini terus tariknya sini. Sudah tercapai, mungkin nggak ke 7.600 7.700 sesuai ini tadi. Kalau menurut saya agak berat ya, naik 5-10% lagi tuh susah kayaknya ya. Tapi yang namanya market apapun bisa terjadi. Kalau yang ini sebenarnya sudah tercapai offset juga. Kalau ditarik ini sideways-nya, ya ini sideways atau pola ascending triangle bisa juga seperti ini. Tung juga bisa seperti ini. Nah, udah tercapai juga ya. Jadi ya itu sudah kenaikan terbatas. Kalaupun naik mungkin ya 2-3% lagi lah ya. Yang perkiraan saya dia kalau jebol 6.600 ke bawah dulu, ternyata naik. Lumayan juga kalau Bapak udah beli strategi masuk 8%-an ya. Luar biasa nih ya. Saya ragu juga masuk BMRI ini, agak tinggi soalnya. Tapi ya itulah namanya market, kadang yang kita takutin tuh padahal naik terus, yang kita berani yakin dan percaya bahkan dengan 100% keyakinan malah turun kan. Kadang seperti itu, pernah nggak Bapak Ibu? Pasti pernah kan? Yakin nih sahamnya naik, melihat indikatornya oke, Broxom oke, tiba-tiba turun. Yang kita nggak yakin, setengah-setengah, masuknya sedikit, tiba-tiba rebound jauh pekat ya. Kadang seperti itu kan. Apalagi modal insting kadang ragu, modalnya kecil, dites
profitnya besar. Pas yakin, instingnya kuat, turun. Ya namanya market seperti itu ya. Cara memainkan psikologis. Kalau semua trader itu punya sistem trading yang bagus, seperti robot, wah susah juga market maker bisa dapat profit ya. Ibaratnya ya bertarung juga. Bisa dapat profit tapi ya tetap bertarung. Seperti itulah cara market memainkan psikologis. Memang yang nggak bisa dikendalikan itu ya psikologis diri sendiri itu. Ya musuh terbesar trader itu bukan bandar tapi dirinya sendiri ya, yang dimana nggak mau stop loss, mungkin penuh harapan ya, seperti itu ya. Untuk BMRI kalau menurut saya ya, kalaupun Bapak Ibu mau masuk ya tinggal strategi average down aja lah ya, kalau yakin ini masih naik lagi. Tapi menurut saya udah terbatas, maksimal 2%, 3%. Seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke selanjutnya, ada BBRI yang ditutup di harga 6.025, menguat 2,99%. Langsung saja ke teknikalnya, BBRI sampai juga 6.000 ya. Saya takut juga masuk BBRI ini. Ya itulah kenapa naiknya terbatas, tapi resikonya kalau turun karena saya pakai stop loss itu jauh. Jadi kalau saya cut lossnya di bawah 500-nya 7%. Dan berharap profit cuma 3%, itu kurang ideal. Ada nggak ya swing trader yang beli? Atau kemungkinan ada tapi nggak banyak. Pasti takut ragu. Kenapa resikonya bisa naik sebentar habis itu diguyur. Ya seperti itu memang. Jadi untuk BBRI ya kita hitung lagi ya. Kemana nih kira-kira? Ini karena baru breakout nih. Dikit lagi lah ya. Tuh palingan 175 poin, 6.200 itu. Kalau melihat dengan Fibonacci retracement. Kalau dihitung dengan rounding bottomnya ini lumayan ya, bisa ke 6.400 ya. Ya dengan harga sekarang 300 poin 5% lagi kayaknya berat. Apalagi kalau ini agak susah lagi itu yang dilawan masa ke 6.700, tapi segera sih bisa 6.700, tapi nanti mungkin 2-3 bulan atau 4 bulan tahun inilah mungkin ya dia nge-swing bawah dulu. Seperti itu aja untuk BBRI. Sekarang tutupannya di harga tertingginya ya mungkin masih bisa naik, tapi ya tadi 6.200 lebih masuk akal kalau dia naiknya tuh sampai 6.200 aja daripada ke 6.600 6.800. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Cuman kurang ideal kalau Bapak Ibu mau. Ya udahlah, sabar aja dulu ya. Kalau ditanya, wah tuh kan dibilang sabar-sabar, seharusnya kemarin saya kalau berani masuk tuh udah profit. Ya kalau mau nekat silahkan. Ya, yang penting udah tahu resikonya seperti apa. Itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.800, menguat 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA rebound juga. Dan nggak sih all time high, tetap sama. Ada potensi all time high dia besok. Kemungkinan besar. Kenapa? MACD-nya sudah menyempit arah ke atas, bercat di bawah nol juga makin tipis. Tutupannya di harga tertinggi. Volume juga lumayan meningkat dari kemarin walaupun tipis naikannya. Tapi peluang besar kemungkinan ya BBCA kalau ISG itu ke berapa tuh? 7.350, 7.380 atau 7.400, BBCA maksimal ya akan uji 10.000. All time high-nya kemungkinan 10.000 sebelum dia koreksi yang cukup dalam. Jadi mungkin naik dikit 2%-an lebih, habis itu baru swing low yang cukup dalam. Bisa jadi nanti double top terus nge-swing bawah. Ya, kita lihat aja nanti pergerakan. Kalau sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau masuk karena belum terlalu kuat, naiknya terbatas, resikonya lebih besar. Mending simpan uangnya dulu, tunggu aja, pasti ada koreksinya nanti. Jangan terlalu berharap dulu profit yang besar. Tapi kalau Bapak Ibu mau strategi pakai average down dan yakin mungkin 1 minggu ini bisa ke 10.000, ya udah. Tapi ya pakai average down, kalau nggak pakai stop loss nanti di 10.000 bisa TP. Ya, cari 2% aja nanti koreksi baru beli lagi. Bisa juga. Banyak strategi kok di pasar modal, nggak hanya cuman 1-2 strategi yang manjur apa. Yang strategi yang bagus tuh yang Bapak Ibu sering dapat profit. Gimana strateginya? Itu harus dicoba sampai tahu tuh bagaimana. Harus pengalaman, jam terbang, harus beradu di market. Dan yang paling penting punya sistem trading. Kalau trading ya, investasi juga punya sistem investasinya seperti apa, lihat apa fundamental, lihat laporan keuangan, lihat PBP, PI ataupun lihat yang lain yang kan bisa. Setiap apapun itu ya tetap ada strateginya. Seperti itu ya. Untuk BBCA kalaupun naik kemungkinan 10.000 itu all time high-nya yang disentuh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.360, menguat 8,36%. Langsung saja ke teknikalnya, BBTN luar biasa. Perkiraan pola dead cat pun naik karena ini cetak laba ya. Earning season nih memang kita harus jaga-jaga ya. Kedepannya Bapak Ibu dapat pengalaman nih baru ya.
Saya kadang juga lupa tuh ya earning season nih ya. Cuman melihat dia terus turun jebol berapa nih? EMA 200-nya 1280 1300 saya juga rawan nggak berani spekulasi buy di bawah. Kenapa dia terus turun? Perkiraan kan bisa jadi dia tuh kalau memang cetak labanya oke nih nggak diturunin sampai bawah kan kemungkinan EMA 200-nya dijaga. Ternyata hari ini baru ditariknya ya. Baru muncul berita ya seperti itu memang market. Kalau market enak aja sesuai dengan apa yang kita plankan ya gampang. Tapi ya itu kadang ada yang di luar kendali yang seperti ini. Kalau kita yang gak tahu beritanya ya mungkin gak ada yang berani beli di bawah ini ya. Karena jebol 1280, jebol EMA 200-nya siapa yang berani beli bawah? Nangkap pisau jatuh seperti ini. Tapi karena hari open gap up jadi saya juga nggak berani beli atas, takutnya naik sebentar guyur lagi. Pas muncul berita itu biasanya ya berita laba muncul sahamnya naik sedikit habis itu kena guyur jualan ya seperti itu ya. Kalau yang seperti ini apabila Bapak Ibu pas cut loss minggu lalu ya udah bener tuh. Kita nggak tahu yang seperti ini nggak ada yang tahu ya, jarang-jarang terjadi juga. Jadi kalau Bapak Ibu sesuai plan udah ya nggak masalah. Seperti itu ya. Jangan disesali. Pokoknya kalau yang sudah cut loss. Kalau yang saya bilang tuh ya tinggal average down di 1200 kalau nggak mau pakai stop loss. Itu aja. Perkiraan saya 1200 dulu gagal ternyata bertahan. Jadi kemana arahnya masih. Berarti ada peluang kembali 1400 untuk BBTN ya. Terdekatnya dulu 1400. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.850 menguat 2,51%. Langsung saja ke teknikalnya BDMN. Waduh, rebound ya. Perkiraan saya turun rebound juga. Wah, kalau seperti ini nih sinyal bagus ya. Kemana 3.000 arahnya, nekat aja kalau Bapak Ibu beli buy on breakout merah lagi, jebol lagi 2.800, jual aja dah. Udah jangan dipikir lagi atau ya average down. Udah kalau mau pakai stop loss maksimal 2,5% lah. Cut aja besok kalau dia jebol. Kemana arahnya? Risk reward nih buy on breakout tapi resikonya ya false break ya. Kita nggak tahu apakah ada berita laporan keuangan. Coba cek dulu ya. Siapa tahu ada berita laporan keuangan nih. Laba BDMN. Ini kuartal 3 nih berarti belum ya. Tahun lalu ya, masih belum. Nah, ini mungkin ada berita nanti laporan keuangan. Bisa aja diperhatikan. Risk reward seperti ini nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sampai bawah sini. Kalau mau cut loss, pokoknya jebol. Ini salah, tutup aja deh. Ini nggak usah pakai ini, tutup aja. Nih, kalau menurut saya sih, nih 2,35% udah. Kalau dia merah lagi besok atau lusa Ribu ya, hari Rabu pemilu Kamis. Nah, kalau Kamisnya jebol udah tinggalin ya 2,5% nih, risk kecil. 2,5% cut loss tuh biasa. Kalau Bapak Ibu merasa cut loss 2,5% itu besar, berarti kemungkinan besar uang yang Bapak Ibu investasikan atau trading tuh nggak sesuai dengan kemampuan psikologis. Makanya merasa 2,5% itu besar. Nilai nominalnya kelihatannya besar ya. Seperti itu. Kalau seperti itu ya Bapak Ibu harus kurangi porsi. Sekiranya Bapak Ibu kalau mau belajar trading harus berani cut loss. Jangan melihat nominal, lihat persentase cut loss-nya. Karena yang Bapak Ibu lihat nanti persentase profitnya, bukan nominal uangnya juga. Minimal ya risk reward 1/1 dan bahkan 1/2. Ke 3.000 nih peluang besar ya. Kalau kondisi seperti ini menurut saya 3.000 bisa. BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3.150 menguat 3,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Arto rebound ya. Saya lagi perhatikan Arto juga nih teman ya. Nggak dikasih bawah ya. Menarik juga Arto nih. Kemungkinan sih bertahan di atas 3.000 ya, 2.900 nih. Cuman jauh juga ya, cut loss-nya 6% 7% nih kalau dia jebol. Atau ya strategi average down ya. Kalau mau 7% lumayan ya. Nggak perlu sampai 2.900 sih sebenarnya. 2.000 pokoknya jebol 2.950 jual aja tuh. 7% lah dengan risk reward 1/2. Kalau Bapak Ibu berminat. Kita lihat aja besok. Kemungkinan sih lanjut lihat broker summary-nya hari ini seperti apa. Apakah ada akumulasi atau apa? Ya, seperti itu aja untuk Arto sih oke. Untuk sampai akhir tahun kayaknya sih tembus juga. 4.000 harusnya bisa tembus. Tinggal nunggu momentum aja. Cuman perlu waktu ya setahun ke depan. Seperti itu. Tapi ini disclaimer. Itu analisa saya juga bisa meleset. Jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang malah ditutup terkoreksi 10% ke harga 1.485. Langsung saja ke teknikalnya BTPS. Waduh, ini nggak tahu ceritanya apa. Tiba-tiba dibuang ya. Laporan keuangan kah? Coba lihat. Meningkat 5 hari yang lalu. Nggak tahu nih ceritanya apa ya. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau laba bertumbuh ya. Bertumbuh 1%. Dan ya nggak tahu nih. Tiba-tiba dibuang aja nih.
Ya 10% lagi turunannya. Skip dulu lah. Kalau mau nangkep pisau jauh tuh coba 1400 tuh. Siapa tahu dia mantul di 1400, jangan bungkus saja untuk BTPS. Ya, langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang cukup meningkat juga. Hari ini 3,64% ke harga 1280. Langsung saja ke teknikalnya. NISP berhasil break juga ya. Wah, ini sih all time high di 7-nya. Udah potensi all time high. Cuma Bapak Ibu ketinggalan kalau beli harga sekarang ya. Menurut saya kalau mau beli ya memang 1200 tuh jual kalau jebol. Udah gitu aja. Atau Eversdown. Kan kalau nggak salah seperti itu video saya ya. Eversdown di mana ya? 1100. Udah. Kalau menurut saya NISP juga cukup bagus setahun ke depan ya. Tinggal tunggu di mana dia membentuk swing low yang cukup dalam. Di situ area entry yang menarik menurut saya untuk NISP. Potensi gain ya lumayan, mungkin di 20% bisa 25 atau 30 nanti. Tapi tunggu dia membentuk swing low-nya di mana ya untuk NISP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1905 menguat 7,02%. BNGA ini juga menarik, saham yang baru bertumbuh dan ya salah satu masuk dalam portofolio Lokeng, dan ya seperti itu ya. Buy on breakout ternyata valid 1800 ditembus. Luar biasa nih. Saya tadi nggak perhatikan karena sudah open gap up, dia udah naik tinggi, baru saya lihat ya. Karena baru lihat running trade. Karena dia ini nggak masuk dalam screening karena di puncak di area ini. Jadi saya lupa juga pasang notifikasi, harusnya 1800 tuh perlihatkan kalau tembus. Nah, jadi kemana arahnya? Kondisi sekarang Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kayaknya sudah sampai juga nih polanya nih. Sudah sampai ya nih Fibonacci retracement sudah sampai juga ya. Kita lihatlah, siapa tahu bisa sampai 2000 kan. Habis itu baru koreksi bisa ya. Karena ini baru breakout harusnya digas lagi. Apalagi Bapak Ibu perhatikan volume serius naik. Jadi harusnya digas tuh minggu depan. Kita lihat maksudnya minggu ini. Harusnya sih 2000. Level psikologis. Angka genap biasanya di 7-nya. Apakah lewat enggaknya kita lihat aja. Tapi masih oke nggak? Masih oke. Kalau gimana ada yang beli harga pucuk harga 1900. Tinggal average down. Udah. Pejam mata aja. Di mana cara average down-nya? Ya kalau Bapak Ibu mau bingung, itu bisa tonton video komunitas Purnia Trader YouTube, pilih Pro Trader. Di situ ada caranya khusus average down untuk saham-saham Big Bang, fundamental bagus dan konsisten bagi-bagi dividen. Ya, Bapak Ibu tinggal tonton, catat, dan itu saya menggunakan Stockbit. Kalau belum punya akun Stockbit, langsung klik link yang ada di deskripsi, daftar, dan cuman open akun itu minimal kalau nggak salah 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu mau join di Pandu live trade bersama Purnia Trader, konsultasi portofolio, itu masukkan kode community eksternal di profil, scroll ke bawah, ada external community, pilih atau masukkan kode R41778. Ya, ada linknya di deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa nanti di Pandu, nanti saya infokan grup khususnya. Seperti itu ya. Seperti itu aja untuk BNGA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Purnia Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Purnia Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Purnia Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.